bahwasanya ada salah satu dokter kulit yang sangat terkenal di daratan Inggris, kemudian masuk Islam, tapi masuk Islamnya unik. Dokter ini termasuk orang yang tidak suka dengan Islam dan turunkan kepada manusia itu tidak ada mukjizat yang paling besar dan tidak ada mukjizat yang paling gede kecuali itu adalah Al-Quran. Walaupun terkadang kita masih belum memahami kenapa Al-Quran itu mukjizat yang paling besar. Saya dulu di waktu SD sempat bertanya-tanya, kenapa mukjizat Nabi itu hanya Al-Quran, tetapi ternyata ditetapkan bahwasanya itulah mukjizat yang paling besar. Pikiran anak SD ketika saat itu bertanya tentang mukjizat Al-Quran, karena saya membandingkan dengan mukjizat para nabi dan para rasul sebelum Rasulullah. Saya bayangkan mukjizatnya Nabi Sulaiman itu luar biasa, bisa bicara dengan binatang, bahkan bisa bicara dengan semut dengan lembutnya. Itulah Nabi Sulaiman. Saya membandingkan dengan mukjizatnya Nabi Musa ketika tongkat berubah menjadi ular dan bisa merubah lautan menjadi daratan. Saya membandingkan dengan mukjizatnya Nabi Ibrahim yang kemudian yang kebal ketika dibakar oleh Namrud. Itulah saya yang bandingkan. Saya sempat bertanya kepada guru agama saya, Pak, Ibu, kenapa mukjizat Nabi hanya Al-Quran dan tidak sehebat mukjizat para nabi dan para rasul yang lainnya? Ternyata ketika saya SD saya tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, tapi tetap kita mendoakan guru kita semoga mendapatkan yang terbaik. Saya baru mendapatkan jawabannya itu adalah ketika saya di pondok. Saya kemudian berinteraksi dengan kitabnya Imam Nawawi, barulah saya sadar bahwasanya mukjizat yang paling besar itu memang Al-Quran, dan tidak ada yang mampu melebihi mukjizat Al-Quran yang pernah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Al-Quran itu mukjizat paling besar, walaupun tampaknya tidak sebagaimana supernya mukjizatnya tongkatnya Nabi Musa. Ternyata Imam Nawawi itu menjawab cuma 2 paragraf saja. Karena mukjizat para nabi dan para rasul sebelum Nabi Muhammad sehebat apapun, mukjizat itu sudah hilang dan sudah tidak ada seiring dengan wafatnya mereka. Berbeda dengan mukjizat Nabi Muhammad, mukjizat Al-Quran itu tetap ada, berlangsung sampai hari ini walaupun Rasulullah sudah meninggal 1400 tahun yang lalu. Mari kita bandingkan, mari kita jelaskan. Tongkatnya Nabi Musa itu tidak ada lagi. Makanya kalau ada orang yang mengaku bahwasanya dia punya tongkat Nabi Musa, pastikan dia bohong dan hoax. Karena tidak mungkin ada lagi yang memiliki tongkatnya Nabi Musa. Kalau ada orang yang mengklaim bahwasanya dia bisa bicara dengan semua binatang, bahkan dia lagi bicara dengan semut, pasti kita akan bawa dia ke rumah sakit jiwa. Karena dia pasti salah, karena tidak mungkin dia bicara dengan binatang. Mukjizatnya Nabi Ibrahim yang tidak mampu dibakar itu pun sudah hilang. Karena sesungguhnya mukjizat para nabi dan para rasul itu hilang seiring dengan wafatnya mereka, dan beda dengan Al-Quran. Quran itu mukjizatnya itu walaupun Nabi Muhammad sudah meninggal 1400 tahun yang lalu, mukjizat itu terus berlangsung sampai kemudian kita hari ini kita masih merasakan mukjizat Al-Quran. Sampai matahari nanti terbit dari arah barat, mukjizat itu impactnya dan efeknya itu masih bisa kita rasakan, karena mukjizat itulah yang paling besar. Makanya sering kita dapati kaum muslimin kalau dia sholat di belakang imam, kalau imamnya merdu ketika membacakan Quran, kadang-kadang kita di belakang imam itu nangis, walaupun kadang-kadang kita tidak tahu artinya. Habis sholat ditanya, kenapa kamu nangis? Itu tersentuh bacaan Quran. Emang paham artinya? Tidak paham, tapi kemudian dia bisa meneteskan air mata. Itu menunjukkan itulah mukjizatnya Al-Quran salah satunya. Sampai kemudian 1400 tahun pun tidak terkubur mukjizat itu, walaupun Rasulullah sudah berada di dalam alam barzahnya, untuk menunjukkan kepada kita itulah Al-Quran. Makanya sampai kita dapati dalam beberapa video dalam sosial eksperimen, kalau Bapak dan Ibu rajin berselancar di dalam internet, Bapak pasti pernah melihat ada sosial eksperimen orang di barat dan orang di Jepang. Ada salah satu imigran muslim di barat, itu dia mendengar earphone yang di dalamnya suara murotal Al-Quran. Ketika dia mendengarkan suara murotal Al-Quran, diperdengarkan murotal itu kepada orang yang lalu lalang di antara orang-orang di barat dan di Eropa. Sampai kemudian akhirnya orang itu ketika mendengar pertama kali Quran, ada yang terdiam, ada yang termenung, ada yang sampai meneteskan air mata, dan mereka tidak tahu kalau itu Quran. Bahkan tidak sedikit mereka berkomentar, inilah instrumen terindah yang pernah saya dengarkan, padahal itu bukan instrumen tetapi itu Quran. Di Jepang juga sama. Maka itulah yang menunjukkan mukjizat Quran itu luar biasa.
Saya pernah pula mendapati sebuah kisah nyata di YouTube yang kemudian saya lihat dalam satu tayangan YouTube dakwah, bahwasanya ada salah satu dokter kulit yang sangat terkenal di daratan Inggris, kemudian masuk Islam, tapi masuk Islamnya unik. Dokter ini termasuk orang yang tidak suka dengan Islam, dan dokter ini termasuk orang yang mempropagandakan bahwasanya Quran itu merupakan buatannya Muhammad. Sampai pada satu waktu Allah menakdirkan jalan hidayah yang tidak bisa ditebak oleh siapapun. Tiba-tiba dokter kulit ini mendapatkan selembar kertas ketika dia sedang duduk di satu tempat. Kertas itu dipungut sama dia, lalu dibaca sama dia. Dan ternyata lembaran kertas yang dia baca itu ternyata lembaran kertas yang sobek dari satu mushaf. Dan lembaran itu adalah lembaran surat An-Nisa. Salah satu di antara ayat yang dia baca, dia tidak membaca ayatnya, tapi dia membaca translate-nya yang ada di dalam bahasa Inggris. Ayat itu adalah surat An-Nisa 56, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adab. Artinya, orang-orang kafir yang mereka mengkufuri ayat-ayat kami, maka kami akan siksa mereka di dalam neraka. Dan setiap kami siksa mereka di dalam neraka, setiap kulit mereka itu habis, tidak dibiarkan api neraka itu membakar sampai tulang, tapi setiap kulit mereka habis akan diganti dengan kulit yang baru. Kenapa? Disebutkan dengan bentuk lam taklim, liyadzuqul adab, supaya merasakan adab yang pedih. Ketika dia membaca terjemahnya, tergetar hatinya. Tapi kemudian ada penolakan di dalam jiwanya, ini tidak Al-Quran. Karena dia sudah mulai curiga kalau itu Al-Quran dilihat dari huruf Al-Quran, huruf bahasa Arab yang ada di atasnya. Lembaran itu kemudian dilipat, kemudian ditaruh di dalam kantongnya, lalu disimpan di laci kantornya, dimasukkan. Dan dia selalu mengatakan di dalam hatinya, itu bukan Quran, itu bukan Quran. Sampai beberapa hari tidak tenang tidurnya. Sampai akhirnya satu hari dia kembali tarik itu lacinya, dikeluarkan lembaran surat An-Nisa tadi, dicari temannya yang seorang muslim, lalu didatangi di tempat kantornya, lalu disampaikan, ini Quran atau tidak Quran? Temannya yang muslim, seorang imigran itu melihat lembaran tersebut dan berkata, ini Al-Quran, surat An-Nisa. Dia sempat tidak percaya, Pak, kalau itu adalah Al-Quran, karena terjadi penolakan di dalam hatinya. Karena dialah yang suka mengatakan bahwasanya Quran itu buatannya Muhammad. Digandeng tangannya, dibawa ke Islamic Center, diambilkan satu mushaf, dibukakan ayat yang sama dengan lembaran kertas yang ditemukan dokter kulit yang terkenal ini. Lalu ketika dicocokkan, kaget. Lalu kemudian dia mendapati bahwasanya ayat yang dia temukan pada lembaran kertas di satu tempat itu ternyata betul-betul Quran. Dan yang dahsyat, tidak sampai 1 kali 24 jam akhirnya dokter itu masuk Islam. Pertanyaan kita, loh kok masuk Islam, kenapa? Apa yang ada di dalam ayat tersebut? Maaf Pak, kalau kita yang membaca surat An-Nisa 56 yang tadi kita bacakan, itu kalau kita yang membaca mungkin terasa biasa, karena kita tidak punya spesialisasi ilmu tentang masalah kulit. Tapi ketika ayat itu dibaca sama orang yang paham kulit, kemudian dia menceritakan bagaimana ayat itu merubah jalan hidupnya, dan hari ini beliau itu termasuk pembela Al-Quran. Maka kemudian dia menceritakan bagaimana proses dia mendapatkan hidayah. Dia berkata, Allah itu kenapa menceritakan penduduk neraka? Kenapa penduduk neraka itu ketika disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa pola penyiksaan api neraka kepada orang yang ada di dalam neraka itu yang dibakar itu cuma kulit? Kenapa Allah tidak biarkan api neraka itu membakar tulang sampai kemudian menjadi abu, sebagaimana kalau kita membakar itu sampai kemudian jadi areng? Tapi kenapa Allah itu ketika menetapkan pola penyiksaan api neraka, Allah sampaikan setiap kulit mereka habis diganti dengan kulit yang baru? Maka dokter ini lalu berkata, karena sesungguhnya pusat syaraf manusia itu semuanya berpulang ada di kulit. Dan sesungguhnya rasa perih dan rasa sakit yang tidak terkira ketika api itu membakar, itu ketika api membakar kulit. Kalau kulit sudah habis, tinggal tulang, maka rasa sakit yang diderita sudah tidak sebagaimana sakit ketika api membakar kulit. Makanya kenapa Allah tidak pernah biarkan api neraka itu membakar tulang dan menjadikan tulang belulang kita nanti menjadi abu?
Karena sesungguhnya Allah tahu ketika api itu membakar tulang, sakitnya sudah berkurang. Makanya Allah kemudian karena tegas di dalam hukumnya di dalam neraka, Allah tidak biarkan api neraka itu menyentuh tulang, tapi Allah jadikan setiap kulit yang habis langsung diganti dengan kulit yang baru supaya merasakan azab yang pedih. Lalu dokter ini berkata, pusat syarafnya manusia itu di kulit. Di tulang tidak ada saraf. Dan penelitian tentang bahwasanya pusat syarafnya manusia itu semuanya itu berpusat di kulit, itu baru kemudian dipelajari oleh ilmu kedokteran pasca Perang Dunia Pertama, ketika banyak tentara-tentara yang terlibat dalam Perang Dunia, mereka terkena luka bakar akibat rudal, akibat berbagai macam bom, dan mengalami kemajuan pesat semenjak tahun 60 sampai sekarang Pak. Kulit makanya ada operasi plastik, ada transplantasi kulit, itu semenjak tahun 60 mengalami kemajuan pesat. Lalu dia berkata, berarti tuduhan saya ketika mengatakan Quran itu adalah buatan Muhammad itu gagal dan salah total. Kenapa? Karena pada tahun Muhammad ketika hidup belum ada penelitian tentang kulit. Itu menunjukkan bahwasanya Quran itu turun dari Allah dan bukan turun dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dokter itu masuk Islam, itu mukjizat loh. Itu mukjizat. Makanya kalau kita kaedahnya sudah bersama dengan Al-Quran, itu kaedahnya pasti mulia. Makanya kemudian malaikat yang menurunkan Al-Quran menjadi malaikat yang paling mulia. Lalu kemudian laki-laki yang diturunkan kepadanya Al-Quran menjadi laki-laki yang paling mulia, Nabi Muhammad. Malaikat yang menurunkan Al-Quran menjadi malaikat yang paling mulia, yaitu adalah Jibril. Lalu kemudian waktu turunnya Al-Quran menjadi malam yang paling mulia, yaitu Lailatul Qadar. Dan bulan ketika Allah menurunkan Al-Quran menjadi bulan yang paling mulia, yaitu adalah bulan Ramadan. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya jangan main-main Quran itu. Karena sesungguhnya siapapun yang bersama Al-Quran dia pasti akan mulia. Siapapun yang dia berdiri berseberangan dengan Quran, kalau nggak celaka hari ini, besok, kalau nggak besok sebelum mati pasti akan celaka. Kenapa? Melawan mukjizat Nabi itu nggak mampu. Makanya kalau ada orang hari ini suka ngeritik Al-Quran, tidak cocok surat Al-Ma'idah, tidak cocok surat An-Nisa, monggo aja. Tapi kamu itu akan berakhir dengan tragis. Kenapa? Fungsinya Al-Quran itu mukjizat, dan mukjizat itu melemahkan orang yang melawannya. Maka inilah yang menjadikan akhirnya kita paham, inilah Quran sumber kekuatan bagi kehidupan kaum muslimin.